maka konsolidasi ini menjadi hal yang penting supaya jajaran kabupaten, begitu juga jajaran kecamatan memiliki persepsi yang sama, sehingga ketika ada hal-hal yang nantinya menjadikan pertanyaan, karena tidak dimungkinkan tahun depan itu akan mulai pendaftaran calon DJS. Tadi juga sudah bergulir beberapa pertanyaan bagaimana ketika ASN misalkan kurang 1 bulan ataupun 2 bulan pensiun kemudian mendaftarkan diri. Pensiunnya misalkan bulan Mei atau bulan Juni, tapi pendaftarannya di bulan April, boleh atau tidak? Sebagaimana dasar Undang-Undang Pemilu nomor 7 tahun 2017 yang idealnya memang inilah undang-undang itu baru dilaksanakan serentak, meskipun pada tahun 2019 sudah dilaksanakan, tetapi hakikat serentak itu baru terjadi pada tahun ini, tahun 2024. Kegiatan ini dihadiri oleh peserta sejumlah 30 orang dari jajaran pimpinan Panwaslu Kecamatan, juga 5 orang dari internal Bawaslu Kabupaten Sanggau. Dalam hal ini karena adanya sebuah konsolidasi pemahaman supaya tidak ada tafsir lain. Prosedur yang harus dilewati sebelumnya, artinya untuk bisa menjadi pasangan pilkada tentu sudah harus tidak lagi berstatus sebagai ASN, artinya bisa dengan cara mengundurkan diri, kemudian atau pensiun dini jika memang perlu memasuki batas usia pensiun. Nah, itu dibolehkan. Yang tidak dibolehkan itu adalah mendaftarkan diri sebagai calon peserta pilkada, tetapi status kepegawaiannya itu masih aktif, ya. Kemudian ikut deklarasi bakal calon kepala daerah. Nah, ini juga tidak diperbolehkan karena namanya deklarasi itu kan sudah mengarah ke siapa yang melaksanakan deklarasi, sudah ada calonnya. Nah, kalau kita hadir di situ tentu kita sudah melakukan keberpihakan, ya. Jadi berbeda dengan kampanye. Kalau kampanye kita ingin menegakkan program kerja yang tentu penyampaiannya itu kepada semua masyarakat. Jadi kita bagian dari masyarakat sekarang, tetapi satu lagi kita tidak menunjukkan dukungan-dukungan dalam bentuk gestur tubuh, menggunakan atribut dan lain sebagainya. Kemudian yang selanjutnya adalah memberikan dukungan dengan mengerahkan ASN lainnya. Nah, ini mungkin bagi ASN yang mempunyai jabatan-jabatan tertentu, punya anak buah, punya staf. Nah, karena punya kewenangan untuk menggerakkan lalu diarahkan untuk mendukung salah satu calon. Nah, ini tidak boleh dilakukan, ya. Kemudian pada saat penetapan calon kepala daerah, misalnya ikut dalam kegiatan kampanye. Nah, ini juga tidak boleh dilakukan. Artinya dalam penetapan calon kepala daerah ini kan sudah jelas siapa calonnya, ya. Jadi posisinya itu bukan dalam artian kampanye yang seperti saya sebutkan tadi, tetapi khusus kampanye di internalnya, ya. Biasanya kan ada sosialisasi di tingkat internalnya yang memang di situ masa pendukungnya teknis atau arahan tertulis, sehingga nanti misalnya kami semakin mudah mengawasi dari PKSDM itu malah lebih baik, atau dari bupati misalnya itu malah lebih baik. Itu Pak yang kedua. Maunya kita di Panwaslu adalah kalau ASN itu hadir di contohnya pilkada, misalnya hadir di kampanye calon A, lalu di calon B nya tidak hadir juga,
Artinya di situ kan menunjukkan ketidaknetralan, tapi kita tidak tahu juga karena kan pelaporan biasanya kan dari laporan masyarakat biasanya muncul ini. Beberapa tahun yang lalu saya punya teman, dia mengaku sendiri bahwa ketika pelantikan kepala daerah dia menyumbangkan 1 ekor babi. Nah, ini kan kalau tadi Bapak jelaskan itu dari tahap akhir. Apakah ini bisa menjadi tenun juga, Pak? Terkait dengan sudah terpilihnya panitia pengawas pemilu kecamatan di Kabupaten Sanggau. Nah, tentu ini merupakan sesuatu yang ke depan kami harapkan bisa membantu kami selaku unit pengelola kepegawaian di pemerintah Kabupaten Sanggau, terutama dalam hal kita menjaga netralitas ASN dalam konstelasi pemilihan legislatif maupun pemilihan kepala daerah yang akan berlangsung di tahun 2024 yang akan datang. Kami mengharapkan kepada para panwascam yang sudah terpilih bisa menjadi mitra kerja bagi kami di KPTM, karena kita tahu jumlah ASN di pemerintah Kabupaten Sanggau ini ada 5.000-an lebih, sehingga tentu kalau ini menjadi bagian yang harus kami awasi, tentu kami tidak mempunyai dukungan personil yang banyak. Nah, dengan adanya Panwascam ini, tentu kami dari BKPTM merasa sangat terbantu, sehingga nanti kami harapkan pengawasan terhadap netralitas ASN ini, terutama bagi ASN yang bertugas di kecamatan-kecamatan, itu dapat dilakukan oleh Panwascam, sehingga kami harapkan ke depan terbangun suatu komunikasi mitra kerja yang baik antara BKPTM dengan seluruh Panwascam di 15 kecamatan untuk dapat saling bekerja sama dengan pemerintah daerah, dalam hal ini BKPTM, untuk mengawal agar netralitas ASN ini dapat terus berjalan dengan baik, sehingga kita harapkan proses ke depan, proses pemilihan legislatif, proses pemilihan kepala daerah dapat berlangsung dengan baik, aman, dan lancar, dan ASN tetap dapat bersikap secara netral